Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidil Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua DKM kita Al-Mukarram Bapak Haji Juju, yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan imam masjid kita yang baru saja memimpin sholat isya berjamaah, Al-Mukarram Ustadz Akbar, segenap para asatidzah, para hujaj, para ibu sekalian, para bapak sekalian, para jamaah sekalian. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid yang kita cintai ini mendapatkan keberkahan dan sekaligus menjadi ibadah unggulan kita di Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Izinkanlah di kesempatan yang singkat ini saya mengupas satu topik sebagaimana yang diajukan oleh panitia kepada saya, yakni tentang sosok Jadi spesifik pada kesempatan kali membahas tentang para istri. Siapa di antara bapak yang hadir di sini yang sudah punya istri, angkat tangan pak? Kayaknya nggak ada yang tunjuk tangan nih. Ngakunya bujangan semua, di rumah baru punya istri gitu ya. Secara fitrah memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda. Secara fungsi, secara peran pun juga berbeda. Secara genetik laki-laki dan perempuan memang juga diciptakan berbeda. Cara kerja otak laki-laki dan cara Subhanahu wa Ta'ala pun berbeda. Fungsi indrawi yang Allah ciptakan atas laki-laki dan perempuan pun ternyata diciptakan berbeda. Contoh misalkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kepada kita telinga. Laki-laki, perempuan sama-sama punya telinga. Suami punya telinga, istri juga punya telinga. Betul tidak? Tapi ternyata cara kerja telinga laki-laki dan cara kerja telinga perempuan ternyata berbeda. Kalau sistem pendengaran laki-laki cenderung mono. Ketika laki-laki, para suami sedang fokus pada satu hal, lagi fokus pegang handphone, lagi fokus baca buku, lagi fokus baca koran, lagi fokus dengan pekerjaan, maka cara kerja sistem pendengarannya cuma salah satunya saja yang aktif, kalau nggak sebelah kanan atau sebelah kiri. Itulah kenapa para istri kadang-kadang kesel gitu, suami dipanggil kok berkali-kali kagak denger. Betul tidak bu? Itu bukan karena suaminya budak bu. Laki-laki sedang fokus, maka hanya salah satu saja di antara kedua telinganya yang aktif. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan itu sistem pendengarannya stereo, kiri kanannya aktif. Jadi kalau misalkan ada suami kedatangan teman lamanya ngobrol terbahak-bahak di ruang tamu, jangan dikira pak bini di dapur nggak denger pak, denger pak. Kenapa? Karena sistem pendengaran perempuan itu stereo, kiri kanannya aktif. Itulah mengapa dalam agama kita kewajiban sholat Jumat hanya berlaku untuk laki-laki saja. Kalau perempuan ikut-ikutan sholat Jumat rame pak.
ini masjid. Kenapa? Karena perempuan sambil dengerin khutbah Jumat masih bisa ngobrol sama kawan sebelahnya. Kenapa demikian? Karena sistem pendengarannya stereo, kiri kanannya aktif. Jadi kalau urusan harga cabai rawit naik gitu, orang perempuan tetangga meninggal dunia, tetangga kecelakaan, tetangga siapa yang anaknya sakit, orang perempuan dengar duluan. Kenapa? Karena perempuan sistem pendengarannya kiri kanannya aktif. Nah, Rasul Muhammad SAW menjelaskan tentang 4 ciri-ciri manusia, ciri dalam satu hadis riwayat Ahmad, Rasul Muhammad SAW bersabda, khamsaha, jika seorang wanita menunaikan salat 5 waktu, wasomat syahroha, wahafidhat farjaha, dia menjaga kemaluannya, dia menjaga kehormatan dirinya, wa ta'at zaujaha, taat sama suami, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Jadi kalau seorang wanita yang sudah menikah ingin didambakan surga, bahkan diberikan kepadanya pilihan mau pilih masuk surga lewat pintu mana yang dia inginkan, maka syaratnya cuma 4 aja. Yang pertama, yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan dirinya. Yang keempat, taat sama suami. Kira-kira di antara 4 amalan ini yang paling berat yang mana, Bu? Yang paling berat yang mana, Bu, kira-kira? Yang paling berat adalah wa ta'at zaujaha, taat sama suami. Nah, ternyata dalam salah satu survei bahwa 92% ibu rumah tangga menganggap bahwa pekerjaan mereka lebih sulit dibandingkan dengan wanita yang bekerja di kantor. Kenapa demikian? Karena mereka beranggapan yang kedua tidak memiliki privilege, yang ketiga tidak punya gaji bulanan, yang keempat nggak ada hari liburnya. Kalau kerja kantoran jelas, Bu, ya, masuk jam berapa, keluar jam berapa. Tapi kalau orang perempuan, para istri, kapan mulai startnya, kapan mulai kerjanya kira-kira? Sampai terbenamnya mata suami. Kalau suami belum merem berarti urusan belum kelar. Maka kemudian dari hasil survei ini dikatakan bahwa mereka setuju bahwa pekerjaan paling berat di dunia ternyata menjadi istri dan ibu rumah tangga. Tugas masak tuh tugas istri bukan sebetulnya, ya. Kalau kita lihat dari hadis, tapi ketika suami bilang, "Mah, masak ya, Mah," wa ta'at zaujaha, taat sama suami. Ketika suami bilang, "Mah, nyuci ya, Mah," wa ta'at zaujaha. Lalu apa sebetulnya peran utama seorang istri? Ada 3.
Yang pertama, menjadi ratu, menjadi pendamping, partner suami, dan memimpin anak-anak. Jadi tugas yang pertama, istri sebagai apa? Sebagai ratu. Kalau istri ratu, maka suami rajanya. Kemudian yang kedua, peran utama sebagai istri yakni sebagai guru, sebagai pendidik anak. Mendidik, melayani kebutuhan dan mendampingi pertumbuhan anak. Kalau istri sebagai guru, maka suami pertama, istri menjadi menteri, menjadi pengelola rumah tangga, menyusun strategi. Kalau istri menteri, maka suami presidennya. Kemudian yang ketiga, sebagai menteri. Lalu bagaimana kemudian sang istri ini bisa memelihara atau menjaga fungsi keibuan dalam kehidupan rumah tangga? Kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul wadudal walud. Nikahilah wanita yang al-wadud. Al-wadud itu yang sangat penyayang, yang memiliki akhlak yang mulia, yang ngangenin, yang bawaannya suami pengen nempel terus sama si istri, yang bawaannya anak-anak kangen terus sama sang ibu. Kemudian yang kedua adalah al-wadud, yang subur. Yang subur, mohon maaf, bukan yang gembrot ya, tapi yang subur itu adalah yang memiliki banyak anak. Lalu apa kaitan antara al-wadud dengan al-walud ini? Kalau kemudian seorang suami ini merasa bahwa istri merupakan pendamping hidup yang baik, maka ketentraman akan dialami oleh sang suami, sehingga sang suami menghendaki keturunan yang banyak yang datang dari sang istri tadi. Fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah, kata Rasul, karena kelak aku akan berbangga dengan jumlah umatku yang banyak nanti di hari kiamat. Maka di antara sekian banyak aktivitas dan seabrek urusan rumah tangga, maka fungsi yang meski dijaga, fungsi yang meski dipertahankan, fungsi yang meski ditumbuhkan sebagai seorang ibu dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana seorang ibu, bagaimana seorang istri menjadi sosok yang dirindukan, baik dirindukan oleh sang suami ataupun dirindukan oleh anak-anaknya, atau dalam bahasa hadisnya al-wadud, menjadi sosok yang ngangenin, menjadi sosok yang bawaannya suami pengen nempel terus sama sang istri. Itulah mengapa peran utama dalam hal menciptakan atmosfer dalam kehidupan rumah tangga itu terletak pada sang istri. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kemudian caranya? Lalu apa tips yang meski dilakukan oleh sang ibu sehingga kemudian sang ibu menjadi sosok al-wadud tadi? Maka ada beberapa skill yang hendaklah dimiliki oleh para istri, para ibu. Yang pertama adalah skill apa kira-kira Pak? Skill memasak. Bangun rumah tangga beda dengan bangun restorannya. Ada kalanya suami pengen cepat-cepat pulang ke rumah ketika waktu pulang dari kantor karena dia merasa kangen dengan masakan istrinya. Jadi skill memasak ini merupakan salah satu di antara cara, di antara keterampilan bagaimana kemudian sosok istri, sosok ibu menjadi sosok yang ngangenin. Bahkan ada sebagian orang pulang kampung jauh-jauh dari Jakarta ke pelosok desa karena kangen dengan masakan ibunya, karena kangen dengan sayur laksa ibunya, karena kangen dengan nasi rendang ibunya. Kemudian yang kedua,
Kira-kira apa ya skill yang meski dimiliki oleh sang ibu agar dia tetap menjadi sosok yang dirindukan? Kalau yang pertama adalah skill memasak. Yang kedua apa kira-kira Pak? Yang kedua memijit. Ada kalanya suami nyender mulut sama bininya gitu. Mau diapain? Dipijit. Ternyata memijit, melakukan sentuhan fisik ini merupakan bagian dari bahasa cinta. Ada kalanya kemudian sang ibu ketika nasihati anak laki-lakinya, cara menasehati yang paling mudah itu ketika si anak laki-laki dalam keadaan santai dipijit-pijit sama ibunya sambil dinasehati, nak, jangan tinggalin sholat ya nak. Nah, kamu tuh anak laki-laki, ke depan bakal jadi pemimpin. Kamu mesti tegakkan sholatmu ya nak. Sambil pijit-pijit anaknya sambil memberikan nasihat kepadanya. Ternyata memijit merupakan salah satu di antara bahasa cinta. Kemudian yang ketiga, skill agar seorang ibu kemudian menjadi sosok yang dirindukan, sosok al-wadud adalah skill mendengarkan. Ada kalanya kemudian si anak ini mengalami kesedihan. Maka sang ibu yang peka berkaitan dengan soal hubungan, dia berusaha untuk menjadi sandaran jiwa anak, mendengarkan keluh kesahnya si anak, mendengarkan apa yang menjadi kegundahan si anak, apa yang menjadi kegalauan si anak. Lantaran sang ibu memiliki sistem pendengaran yang stereo tadi, memungkinkan dia lebih peka untuk memahami bukan saja apa yang diucapkan anak, bahkan dia mampu mendengar suasana batinnya si anak. Sehingga kemudian sang ibu menjadi sandaran jiwa bagi si anak. Lalu apa indikator, apa ukuran ketika seorang ibu kemudian kehilangan peran utamanya sebagai sosok al-wadud, sebagai sosok yang ngangenin, sebagai sosok yang dirindukan? Yang pertama, ketika anak dinasehati lalu kemudian ngebalikin ke ibunya, anak sudah tidak hormat lagi terhadap nasihat ibunya. Jadi kalau misalkan ibu ngasih nasihat ke anaknya lalu anak nggak mau dengerin nasihat ibunya, maka ini menjadi salah satu tanda, menjadi satu indikator bahwa peran ibu sebagai sosok al-wadud sudah mulai berkurang dalam kehidupan keluarga. Kemudian yang kedua, indikatornya ketika sang ibu marah sama anaknya. Ketika marah sama anaknya, lalu kemudian si anak melototin ibunya. Itu indikator yang kedua. Kemudian indikator yang ketiga, ketika kemudian sang ibu pengen tahu apa yang terjadi pada anaknya, lalu kemudian si anak ini ngeblocking ibunya. Seolah-olah ada privasi, ada tembok baja, ada barrier antara sang ibu dengan anaknya. Lalu apa indikator yang paling mengkhawatirkan? Yang kalau ini kemudian terjadi, hendaklah sang ibu meski mengevaluasi peran keibuannya sebagai sosok al-wadud. Ketika seperti apa? Ketika sang anak berani mengatakan begini, kalau satu saat nanti saya punya istri, saya nggak pengen punya istri yang modelnya kayak mama. Kalau kemudian muncul statement itu dari anak laki-laki kita, maka hendaklah sang ibu meski mengevaluasi ulang peran-peran keibuannya dalam kehidupan rumah tangga, karena memang sejatinya seharusnya ibu menjadi sandaran jiwa bagi si anak, menjadi sosok yang ngangenin, sosok yang dirindukan, bahkan menjadi sosok yang didambakan, menjadi role model bagaimana membangun hubungan cinta dan kasih sayang. Ketika kemudian indikator itu terjadi, maka hendaklah sang ibu meski mengevaluasi ulang kembali peran-peran keibuannya dalam kehidupan rumah tangga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada para ibu, kepada para istri untuk tetap sabar, untuk tetap bersyukur, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة